Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Ardiansyah Siregar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Program Studi Manajemen Kelas Manajemen 1A. Yang saya hormati Bapak Budi Haryanto MA selaku dosen mata kuliah Tauhid dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid. Yang di dalam pembahasannya, saya akan menjelaskan apa itu Tauhid, apa itu ekonomi, dan bagaimana cara membangun ekonomi dengan prinsip Tauhid. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Agama mempunyai 3 pondasi pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam konteks kekinian, iman sering disebut dengan teologi, ilmu kalam, akidah, atau tauhid. Adapun Islam sering diekuivalenkan dengan syariat atau fikih. Sedangkan ihsan terkadang diistilahkan dengan tasawuf atau akhlak. Iman atau tauhid itu sendiri merupakan unsur utama dalam suatu agama. Ia merupakan ilmu yang bersifat global, sedangkan ilmu-ilmu yang lain bersifat parsial. Sehingga ilmu-ilmu yang lain yang bersifat juz'i itu harus dilandasi dengan ilmu tauhid yang bersifat global. 1. Pengertian tauhid. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa arti tauhid secara mendasar adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Di sini setiap umat muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Selain meyakini sifat keesaan dan kesempurnaan Allah, orang yang mempelajari dan menerapkan arti tauhid juga meyakini kebenaran setiap ajaran Rasul, bahwa Rasul merupakan manusia utusan Allah yang diberikan pengetahuan dan pelajaran agar dapat disebarluaskan kepada seluruh umat. Dengan begitu, meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan Rasul berarti sudah meyakini keberadaan Allah dan ajaran yang berasal darinya. Perlu diketahui, ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu usul atau ilmu akidah. Artinya, ilmu ini menjadi bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dalam melakukan kewajibannya sebagai umat beragama. Bukan hanya itu, ilmu tauhid juga membantu umat Islam dalam menerapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil atau aturan yang sah, baik dari kitab suci, Al-Quran maupun hadis. 2. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi berdasar syariah atau ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. 3. Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. Capra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid serta etika mengacu pada tujuan syariah atau maqasid al-syariah, yaitu memelihara 1. Iman atau faith, 2. Hidup atau life, 3. Nalar atau intelek, 4. Keturunan atau posterity, dan 5. Kekayaan atau wealth. Konsep ini adalah bukti yang menjelaskan bahwa konsep dan sistem ekonomi Islam hendaknya berawal dari bangunan sebuah keyakinan atau iman dan berakhir dengan kekayaan. Diharapkan pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Atas dasar itulah, pemberdayakan ekonomi syariah dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal, bahkan bagi yang berfaham sosialis sekalipun. Dalam sistem ekonomi liberal, menghendaki lebih pada elemen kebebasan absolut individu, termasuk di dalam memperoleh keuntungan keadilan non-distributif. Semisal dalam sistem sosialis komunis, menekankan kepada aspek pemerataan ekonomi atau keadilan yang merata, yaitu dengan teknik membenturkan dua pertentangan kelas sosial yang terdiri dari
satu kelas borjuis dan dua kelas proletar. Sementara dalam faham Islam, asas kolektivitas yang sama rata serta sama rasa adalah melanggar sunnatullah. Karena pada dasarnya manusia memang berbeda satu dengan lainnya, agar dapat saling belajar satu dengan lainnya. Sistem ekonomi Islam menganut asas equilibrium, yaitu dengan menjembatani antara si kaya dan si miskin, atau kelompok masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar melalui konsep ZIS atau zakat, infak, sodakoh, serta wakaf. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Implementasinya berupa prinsip: 1. Prinsip keadilan. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu, kemestian berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. 2. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahi mungkar berarti fungsi sosial kontrolnya. 3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan. Seperti dalam pernikahan tidak adanya paksaan, akan tetapi setiap orang berhak dan bebas memilih calon untuk pasangan hidupnya. 4. Prinsip persamaan atau al-musawah. Dalam Al-Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13 ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia dengan alasan apapun, begitupun manusia dalam muamalat. 5. Prinsip tolong-menolong atau al-ta'awun. Prinsip ta'awun dalam muamalat berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat, seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam, ataupun yang lainnya. 6. Prinsip toleransi atau tasamuh. Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Jadi bisa disimpulkan, tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan yang berkaitan dengannya, seperti sifat-sifat Tuhan. Hakikat tauhid dalam Islam itu sendiri adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Umat Islam seyogyanya tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam itu di samping memiliki kesolehan ritual, juga harus memiliki kesolehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan sehari-harinya, baik dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah kita sehari-hari, misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi. Baik, hanya itu sajalah yang bisa saya jelaskan tentang membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang sudah rela menyumbangkan sedikit waktunya untuk menonton video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah di dalam video ini, mohon sekiranya teman-teman sekalian dapat memaafkannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.